Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Helna Nelis, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, dan terlupa pula kepada teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman dan Islam. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda besar kita, yakni Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang komponen kurikulum. Sebelum presentasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Risa Andriani dengan NIM 2212-161 PAI 4B. Sebelum presentasi dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama mengucapkan lafaz Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Nah, apa yang dimaksud dengan komponen kurikulum? Menurut Abdul Majid, komponen adalah bagian yang integral dan fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu sistem kurikulum, karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan sistem kurikulum. Abdul Majid 2006. Ada pendapat lain dari Ani Rosidah. Beliau berpendapat bahwa komponen adalah bagian-bagian yang saling bekerja sama sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu sistem yang utuh. Komponen juga merupakan bagian dari suatu sistem yang mempunyai peranan penting dalam keseluruhan aspek yang berlangsung dalam suatu proses untuk pencapaian tujuan. Ani Rosidah 2023. Dan kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan yang akan diberikan peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Ahmad 2021. Pendapat lain juga dari Abdul Majid. Beliau berpendapat bahwa sebagai sebuah sistem, kurikulum mempunyai komponen-komponen. Seperti halnya dalam sistem manapun, kurikulum harus mempunyai komponen lengkap dan fungsional baru bisa dikatakan baik. Sebaliknya, jika kurikulum tidak dikatakan baik apabila di dalamnya terdapat komponen yang tidak lengkap, maka dipandang kurikulum yang tidak sempurna. Abdul Majid 2006. Nah, suatu kurikulum juga harus memiliki kesesuaian atau relevansi. Kesesuaian ini meliputi dua hal. Yang pertama ada kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. Dan yang kedua ada kesesuaian antar komponen, yaitu sesuai dengan tujuan, proses, sesuai dengan isi dan tujuan. Demikian juga evaluasi sesuai dengan proses, isi, dan tujuan kurikulum. Ilyas Hasibun 2010. Dan menurut Ani Rosidah, kurikulum harus memiliki kesesuaian atau relevansi. Kesesuaian ini meliputi dua hal, sama halnya dengan Lisa Hasibun. Yang pertama, kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. Dan yang kedua, kesesuaian antar komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, proses, isi, dan evaluasi. Namun, dalam pembentukan komponen kurikulum, banyak perbedaan di antara para ahli, di mana ada yang mengemukakan bahwa
komponen kurikulum itu terdiri dari 5 komponen dan ada pula yang mengemukakan 4 komponen. Nah, di sini ada pendapat dari Ani Rosida bahwa komponen-komponen kurikulum itu terdiri dari 5 komponen. Yang pertama ada komponen tujuan, komponen isi atau materi, komponen media, sarana, dan prasarana, lalu kemudian komponen strategi, dan komponen proses belajar mengajar. Lalu menurut Yasmina, bahwa ada 4 komponen kurikulum. Yang pertama, tujuan, dan yang kedua, isi atau materi, yang ketiga, interaksi belajar mengajar di sekolah, dan yang keempat, penilaian. Di sini juga ada pendapat lain dari Subandiah, beliau mengemukakan ada 5 komponen kurikulum, yakni komponen tujuan, komponen isi atau materi, komponen media sarana dan prasarana, komponen strategi, dan komponen proses belajar mengajar. Sementara Sumanto mengemukakan ada 4 komponen kurikulum, yakni pertama ada tujuan, kedua ada isi atau materi, ketiga ada interaksi belajar mengajar di sekolah, dan yang keempat ada penilaian atau evaluasi. Nah, pendapat tersebut diikuti oleh Nasution, Hudadin, dan Karya, serta Nana Sujana. Akan tetapi, walaupun istilah komponen yang dikemukakan berbeda-beda, namun pada intinya komponen kurikulum terdiri dari pertama, tujuan, kedua, isi dan struktur kurikulum, ketiga, strategi pelaksanaan, dan yang keempat, evaluasi. Nah, kurikulum juga sebuah sistem. Kurikulum sebagai sebuah sistem pasti mempunyai komponen-komponen atau bagian-bagian yang saling mendukung dan membentuk satu kesamaan yang tak terpisahkan. Menurut Suwardi, komponen merupakan suatu sistem dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sebab, kalau satu komponen saja tidak ada, maka tidak berjalan semestinya. Suatu komponen harus memiliki kesesuaian atau relevansi. Nah, kesesuaian ini mencakup 2 hal. Yang pertama, kesesuaian antar kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. Dan yang kedua, sejalan antara komponen-komponen kurikulum, yaitu isi sesuai dengan tujuan, proses sesuai dengan isi dan tujuan. Demikian juga evaluasi sesuai dengan proses, isi, dan tujuan kurikulum. Dan menurut Nurgintaro 2004, beliau berpendapat bahwa komponen-komponen kurikulum yaitu komponen tujuan. Komponen tujuan ini juga memiliki 3 jenis tahapan. Yang pertama ada tujuan jangka panjang. Nah, tujuan jangka panjang ini tidak berhubungan dengan tujuan sekolah, melainkan sebagai target setelah anak didik menyelesaikan sekolah. Dan yang kedua, tujuan jangka menengah. Tujuan jangka menengah ini merujuk pada tujuan sekolah yang berdasarkan pada jenjangnya SD, SMP, SMA, dan lain-lain. Dan yang ketiga, tujuan jangka dekat. Nah, tujuan jangka dekat ini yang khususnya pada pembelajaran di kelas. Misalnya, siswa dapat mengerjakan perkalian dengan betul. Siswa dapat mempraktekkan sholat dan sebagainya. Nah, dalam sebuah kurikulum juga lembaga pendidikan terdapat 2 tujuan. Ya, yang pertama, tujuan dicapai secara keseluruhan, dan yang kedua, tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Seterusnya ada komponen atau isi materi. Nah, isi kurikulum ini meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi masing-masing bidang studi tersebut. Bidang studi itu disesuaikan dengan jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan yang ada. Nah, kriteria yang dapat dijadikan pertimbangannya antara lain, pertama, kebermaknaannya, yang kedua, manfaat atau kegunaannya, yang ketiga, pengembangan manusia, dan yang terakhir ada komponen media, sarana, dan prasarana. Nah, media merupakan perantara atau
menjabarkan isi kurikulum agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik dan agar memiliki retensi optimal. Selanjutnya ada komponen strategi. Nah, strategi ini mengajarkan berkaitan dengan cara penyampaian atau cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, mengadakan penilaian, pelaksanaan bimbingan, dan mengatur kegiatan baik secara umum maupun bersifat khusus. Selanjutnya ada komponen proses belajar mengajar. Komponen ini juga sangat penting dalam sistem pengajaran sebab diharapkan melalui proses belajar mengajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada diri peserta didik. Selanjutnya ada capaian apabila guru dapat melaksanakan komponen kurikulum ini. Yang pertama ada memuaskan diri dalam mengajar, yang kedua ada menerapkan metode yang pas dalam mengajar, dan yang ketiga ada memusatkan pada proses dan produknya, dan yang keempat ada memusatkan pada kompetisi yang relevan. Lalu menurut Omer Hamalik 2001 menyebutkan bahwa komponen kurikulum itu meliputi yang pertama ada tujuan kurikulum, yang kedua ada komponen materi kurikulum, dan yang ketiga ada komponen metode-metode, keempat ada organisasi kurikulum, dan yang terakhir atau yang kelima ada evaluasi. Kesimpulannya, dapat kita simpulkan ya bahwa dari rumusan komponen tersebut, kita dapat memahami bahwa kurikulum bukan sekedar kumpulan materi saja, atau juga bukan rencana pengajaran, tetapi kurikulum merupakan bagian keseluruhan yang berhubungan dengan interaksi pembelajaran di sekolah. Ingat ya, bahwa komponen-komponen ini saling berkait dan harus diintegrasikan dengan baik agar kurikulum dapat berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Usai sudah pemaparan materi pada kali ini, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang paham atau yang ingin ditanyakan, boleh ya komen di kolom komentar. Jangan lupa tuliskan nama beserta NIM-nya. Baik, cukup sekian dari saya. Saya tutup presentasi kali ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Risa Andriani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.